karena kita rumpun ilmunya lebih spesifik, jadi kedalamannya lebih dalam dan juga alternatifnya banyak yang beririsan. Karena itu jadi bisa adik-adik, bisa tips dan triknya adalah bisa dikenali dulu. Misalnya tadi dijelaskan, ada teknik informatika. Selain teknik informatika ada kecerdasan artifisial, perangkat lunak dan lain sebagainya. Jadi artinya ada banyak alternatif selain program studi yang mungkin siapa tahu yang teman-teman minati bukan yang itu gitu ya. Jadi bisa dipilih siapa, mana program studi yang lebih diminati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ika Novita Ayunityas dari SMA Negeri 1 Babat, Lamongan. Terima kasih kesempatannya. Pertanyaan saya, Ibu, berdasarkan pengalaman di sekolah saya. Monggo berdua enggak apa-apa. Tahun kemarin ada siswa saya itu sama-sama memilih ITS. Tadi kan dijelaskan oleh Ibu bahwa untuk SNBP itu kan berdasarkan kriteria bla 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 bla. Salah satunya rapot, terus prestasi gitu. Tahun kemarin 2024 itu siswa saya ada eligible 9 dan satunya eligible 16. Itu sama-sama pilih teknik elektro. Nah, sebenarnya pada saat pemetaan kami sudah lakukan, Ibu, bahwa kalau satu sekolah itu kecil kemungkinan kalau misalnya lebih, apalagi kami dari SMA pinggiran, Bu. Jadi kecuali Surabaya mungkin SMA kompleks gitu ya. Kecil kemungkinan kalau lebih dari satu. Tapi karena memang minat siswa saya betul-betul nggak bisa digoyahkan, ya sudah silahkan ikut, nggak apa-apa. Karena yang ranking 16 itu punya prestasi, tapi yang khusus yang ITS, kalau yang lain juara 1, 2, 3. Tapi ada salah satu penyelenggaranya itu teknik elektro ITS. Tapi dia masuknya di semifinalis, tidak masuk juara 1, 2, 3. Nah, kalau saya lihat rankingnya itu lebih tinggi yang 9, tapi mata pelajaran pendukungnya lebih tinggi yang ranking 16. Pada saat pengumuman ternyata memang yang lolos ranking 16. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah memang betul-betul ketika peringkat itu prosentasenya lebih tinggi yang mata pelajaran pendukung? Satu. Yang kedua, piagam semifinalis ataupun finalis itu apakah memang betul-betul dipertimbangkan kalau penyelenggaranya prodi yang dituju? Itu, Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, daging sekali nih pertanyaannya. Baik, berikutnya silakan Bapak, pertanyaannya kami tampung dulu. Boleh dibantu? Namanya disebutin. Iya. Ibu Ika. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didik Sadianto dari SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT Jombang. Terima kasih tadi paparannya dari Bu Dr. Is dan Bu Profesor Kastin. Ada dua hal yang perlu kami tanyakan ke panjenengan. Alhamdulillah tahun kemarin di SNBP 2024 itu dari 9 anak yang kita masukkan ke ITS, alhamdulillah ada 5 ya, dari 5 anak yang bergabung di ITS di jalur SNBP. Itu dari total kami yang SNBP tahun kemarin secara seluruh ada 76, itu 5 diantaranya masuk di ITS. Yang kami insya Allah untuk tahun ini, Bu, ada 8 insya Allah. Ada 8 yang akan mendaftar yang mau mendaftar tahun ini ke ITS. Dan insya Allah prodi-prodi yang dipilih tadi satu anak insya Allah tidak ada yang kembar, sudah satu-satu. Yang kami tanyakan terkait tadi bahwa masing-masing prodi di ITS kan sudah ada piloting kuota nanti di SNBP. Contoh prodi A ada 20, calon 20 kuota untuk SNBP. Tadi panjenengan ngendikan bahwa nanti Pak Rektor melalui forum Rektor akan metil, ya, milih yang baik-baik itulah. Tadi panjenengan ngendikan bahwa tidak akan disaingkan
antar sekolah untuk nilai rapot anak-anak. Nah ini tekniknya melihatnya apakah memang dari forum rektor, utamanya Pak Rektor yang di ITS Prof Bambang nanti, tekniknya adalah ketika ada 20 kota, apakah memang sudah disebar? Oh nanti SMA X ini nanti ada, menurut indeks sekolahnya dapat kuota 2 anak. Yang ini nanti 4 anak, baru dilihat dari margin sekolah, lihat profil individu rapotnya anak tersebut. Itu pripun nanti kejelasannya Bu. Meskipun secara prinsip ya kami termasuk yang bersyukur di SMPP tahun kemarin ada 5 yang bergabung di ITS, tapi kami meraba-raba faktor apa yang metilnya Pak Rektor tadi itu loh ya, yang menjadi prioritas pertama itu indeks sekolah, baru ke anak ya, ataukah dari anak dulu atau gabungan indeks sekolah dan skor di rapot individu anak-anak tadi itu. Itu yang pertama Bu. Yang kedua, ketika nanti sudah ada anak-anak yang sudah masuk Bu, dinyatakan lolos SNBP dan melakukan daftar ulang, itu kami mohon kejelasan. Memang isu omon-omonnya di medsos itu kan begini. Memang harapannya kan ketika sudah lolos, itu kan NIS-nya sudah di-lock. Tidak bisa ikut di jalur-jalur yang lain untuk PTN itu. Nah, ini mohon informasi, apakah betul ketika nanti ada dari sekolah kami, anak kami, itu ketika dinyatakan lolos dan tidak daftar ulang, ya itu ada sistem backlist kepada penalti lah istilahnya ke lembaga kami. Ya, itu mohon kejelasan. Dan juga ada yang pernah begini Bu, menyampaikan bahwa kadang kami sudah bentengi, milio sesuai passion sampean, kekuatan sampean, lah kami juga nggak bisa ngontrol terus Bu itu. Nah, ada kalanya begini, ada kalanya juga begini. Dia semester 1, 2 oke. Setelah itu loro loncat, mengundurkan dari prodi SNBP itu nanti ikut daftar mana lagi. Lah ini apakah ada konsekuensi kepada sekolah? Kalau memang pun ada seperti itu kebijakan internal di masing-masing beliau forum rektor, itu paling tidak sekolah ditembusi Bu. Nah, nanti kan alangkah adik-adiknya ini kan sesuatu ketika nanti kalaupun ada kebijakan itu ya kami tolong ditembusi, lebih-lebih yang ketika sudah berproses ternyata dia tidak sampai tuntas itu, tapi harapannya ya kami sudah dari BP, dari pihak sekolah, wali kelas itu sudah mendampingi betul, memberi wawasan Bu. Tapi ketika ada case seperti itu bagaimana informasinya, apakah omon-omon tadi itu memang ada di kebijakan tentang backlist ke sekolah yang bersangkutan untuk adik tingkatnya untuk proses SMPP berikutnya. Oke, terima kasih Bu, itu 2 hal yang perlu kami sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya 2, tapi sepertinya ini yang akan ditanyakan sama Bapak dan Ibu Guru BK yang lain sepertinya ya. Baik, kami review lagi yang pertanyaan dari Ibu Ika dari SMAN 1 Babat Lamongan, jauh-jauh dari Lamongan. Terima kasih atas kehadirannya. Ini kalau misalnya ada 2 memilih prodi yang sama begitu. Kemudian apakah yang dipertimbangkan itu mapel pendukung prodinya, terus apakah memang prestasinya apa memang harus linier gitu ibaratnya, bahasa anak-anak sekarang, apakah harus linier dengan jurusannya gitu. Mungkin Bu Isma ini dulu mau menjawab. Silakan. Baik, ya Bu Ika, ya terima kasih Bu Ika gitu. Jadi itu tadi Bu Ika itu sudah paham betul sebetulnya ya, bahwasanya ini nanti bisa juga menjawab yang dari penanya kedua ya Pak ya, bahwasanya tadi yang dipilih tadi sesuatu yang sifatnya itu tidak dibanding-bandingkan antara rapor, karena nggak bisa, sangat tidak bisa. Tapi yang kalau mau dibandingkan itu pasti sudah berupa menjadi indeks. Kalau indeks maka semuanya sudah sama, karena kalau ada indeks berarti sudah dimasukin bobot. Jadi kalau tadi dari SMA Bobot tadi bahwasanya ranking 9 sampai ranking 16 itu sama-sama memilih prodi X di ITS, kemudian kok bisa yang diterima ranking 16 gitu. Apakah ada unsur atau komponen yang membuat si ranking 9 itu tidak diterima? Pasti, itu pasti. Di antaranya Ibu tadi sudah matur sendiri, itu adalah nilai prodi yang bersangkutan. Apalagi keren loh, ITS itu berani menampilkan mapel prodi yang disyaratkan. Itu keren Bu, karena mungkin tidak semua PTN seperti ini gitu ya. Oleh karena itu penting untuk mengintip webnya masing-masing PTN yang dituju gitu ya. Kalau ada seperti ini malah saya belum tahu. Tapi ini keren kalau bisa seperti itu. Berarti itu fairness. Sehingga itu bisa dipakai sebagai pertimbangan ketika memilih prodi tersebut. Ya itu ranking, jadi gini, ranking 9 sampai ranking 16 ya, kalau
satu mapel saja itu nilainya lebih tinggi, itu bisa menyalip ranking 9. Kebayang kalau ranking 9 tidak punya prestasi, ranking 16 punya prestasi internasional lagi. Wah, bisa nyalip seperti itu. Artinya rapor tadi dipakai, tetapi dibandingkan kan rapornya, tapi sudah berada di indeks. Jadi indeks itu berarti kalau indeks itu kita sudah membuat nilai kita itu homogen. Kalau homogen, bobot sudah dimasukkan, bobot nilainya berapa. Nah, rumusan bobot ini yang setiap PTN di SNBP tidak diberikan informasinya kepada khalayak atau masyarakat karena termasuk informasi yang dikecualikan. Karena dan itu susah untuk mendapatkannya, dan setiap PTN beda-beda rumusnya. Ada yang indeks sekolah tadi mengikut sertakan akreditasinya, ada yang mengikut sertakan alumninya. Alumninya itu bagus, semester 1, semester 2, semester 3 jeblok, bahkan DO dan lain sebagainya. Maka itu adalah komponen salah satu yang mengukur atau menghitung dari indeks sekolah. Ada juga sekarang Ibu yang pakai nilai UTBK dari alumni tersebut. Jadi kalau adik-adik mengikuti UTBK, jangan hanya karena hanya 200.000 rupiah, kemudian bebas, karena sebetulnya bisa saja PTN itu membuat rata-rata UTBK-nya berapa sih yang ngikutin dari SMA tersebut itu berapa, itu diikut sertakan Bu, termasuk IP-nya. Apalagi kalau IP semester 1 dan 2, semester 1 dan 2, apalagi kalau dari SNBP, ada PTN yang menganggap itu penting. Kan kalian saya terima tidak pakai tes, pakai rapor. Kok waktu di perguruan tinggi saya Nasakom, gitu ya, nasib 1, padahal kan nilainya dulu bagus-bagus rapornya gitu. Berarti kan ada rasa tidak percaya terhadap sekolah tersebut. Boleh dong kemudian PTN-nya itu mengatakan nggak bagus itu rapornya di sana, itu tapi the next. Sehingga tadi betul Pak, itu adalah adiknya yang kena gitu. Oleh karena itu kesinambungan ini penting untuk Bapak dan Ibu serta adik-adik ketahui, supaya kalau kita diterima terutama di SNBP itu kan kalian itu tidak tes, maka yang dilampirkan itu adalah prestasi selama masih di SMA, termasuk prestasi-prestasi akademik maupun akademik. Berarti itu harus diperhatikan dan harus kemudian menjadi pemikiran atau menjadi acuan supaya tidak main-main gitu ya. Jadi itu bisa. Apakah di blacklist? Apakah di blacklist? Ya biasanya Pak, itu tadi memblacklist itu setahu saya ketika saya dulu sama seperti Prof. Justin itu di tahun 2012, itu programnya sudah keren Bapak dan Ibu adik-adik. Jadi sudah ada ini SMA Babat kemarin diterima berapa, terus kemudian tidak daftar ulang berapa, langsung sedih gitu ya. Itu kemudian apakah di blacklist? Zaman dulu Bu Justin, Prof, saya mau nyurati, saya bikin surat cinta kepada sekolahnya itu, kepada kenapa kok tidak. Tapi kalau sudah masuk Pak, kalau sudah masuk terus dilalahnya gitu ya, drop out gitu, kok kayaknya anaknya belang itu, terus kemudian ya itu sudah enggak termonitor Pak. Siapa yang monitor Pak? Monitor. Kalau Bapak tadi mewajibkan kemudian melaporkan kepada sekolah, saya rasa waduh repot nanti Pak. Tapi menurut saya ini adalah tracing. Jadi tracing itu tracer, sebenarnya Bapak Ibu melakukan tracer, kemudian kami juga melakukan tracer, tapi tanggung jawabnya adalah alumninya. Itu kira-kira seperti itu ya Bu ya. Tapi sekali lagi tadi ini adalah kalau prodi yang sama. Tapi seandainya prodinya berbeda, tambah nggak bisa tidak bisa diurutkan, tidak bisa dikomparasi gitu ya. Namun seandainya tidak terima, masyarakat itu boleh mengajukan komplain. Jadi kami setiap tahun di SNPMB juga menerima komplain. Mungkin rata-rata sekitar nggak sampai ratusan, sampai puluhan yang nggak terima gitu. Anak saya ranking 1 kok nggak diterima, ketua OSIS kok nggak diterima. Nah gimana cara medilinya tadi Pak Didik ya, Pak Didik medilinya
Teorinya itu gini Pak, tapi ini belum tentu di ITS ya. Nanti kalau yang di ITS yang ceritakan Prof. Justin. Tapi gini Pak, PTN itu Bapak dan Ibu adik-adik gitu juga yang di YouTube maupun yang di Zoom. Jadi gini, misal nih saya hanya misal. Prodi yang paling favorit di ITS itu misal saya sebut ya, misal ya. Saya dari Departemen Statistika, ingin juga Departemen Statistika, tapi saya sebut. Misal teknik informatika, ambil jangan kedokteran. Kedokteran kayaknya tidak apple to apple kalau dibandingkan barusan ya gitu. Tapi teknik informatika. Teknik informatika itu Pak, daya tampungnya insya Allah 200. Iya Bu, 200. Kalau 20%-nya kan 40. Yang daftar anggap saja nggak usah 1.000, cuma 600. Yang daftar Pak semuanya ranking 1. Kira-kira gimana caranya ngambil? Terus dipain yang pilihan 1. Yang pilihan 1 ranking 1 ada 300 separuhnya. Cuma diambil 40, kan itu medili. Medili itu bagaimana? Kemudian ikutlah yang namanya prestasi atau akreditasi sekolah, indeks individu yang tadi prestasi, barulah itu ikut. Jadi merem Pak, merem adik-adik, merem tuh dari merem, wes entuk 40. Tapi departemen saya Pak, saya ngambil departemen statistika, maaf ya Pak Kadep kalau saya memberikan contoh, tapi semakin tahun semakin bagus. Ketika dengan model seperti teknik informatika tadi, nggak ada Pak, sama-sama 40 Pak, Bu, dan adik-adik, nggak dapat yang milih. Saya dijadikan nomor 2. Jadi mau dapat 40 baru dapat 25 gitu. Tapi semakin tahun ke sini berhasilnya departemen-departemen, dan saya yakin semua departemen itu ingin yang terbagus. Bahkan saya tadi melihat di sini ada kadep biologi. Di mana tadi ada kadep biologi? Nah itu, wah itu nanti keren itu. Saya sampaikan gitu saya selalu kalau di sosialisasi saya bukan nakalan, tapi kans untuk diterima. Kadang-kadang ada siswa-siswi itu menganggap yang keren itu ini. Di FMIPA yang sekarang FS, aduh ngapain gue jadi guru? Itu tidak. Jadi di FSAD itu yang dulu MIPA gitu ya, di MIPA itu bagus-bagus gitu. Di statistika tadi saya teruskan ceritanya itu nggak dapat 40, berarti harus dipikirkan programnya running yang kedua. Oh berarti sekarang dimasukkanlah yang namanya tadi indeks-indeks sampai dapat. Kalau nggak dapat Pak, nggak dapat, tapi nggak mungkin nggak dapat karena peminatnya lebih daripada daya tampung. Nggak dapat. Cuma biasanya berbagai PTN itu masih nyisakan 5% atau berapa gitu, atau biasanya prodi-prodi atau dengan yang sudah ketat wes gak nompo pilihan yang kedua. Itulah yang kemudian dikatakan, oh banyak PTN yang tidak mau dijadikan pilihan kedua. No, bukan karena itu, tapi sudah penuh. Dan itu ranking 1, pilihan 1, keren kan? Motivasinya tinggi. Bahkan kalau di UTBK saya perhatikan ada prodi tertentu nilainya semuanya itu Pak 780, 782, 788, 800 sekian gitu. Loh, dosennya meremes, gak usah ngajar, anaknya pinter-pinter semua gitu. Dan itu anak-anak dosen-dosen itu juga bilang pinter-pinter Bu, saya Bu ini. Tapi ada prodi lain yang kemudian tadi kalau nanti nilai UTBK masih berkisar di antara 600. Kalau adik-adik kemudian ikut tryout dan lain sebagainya, walaupun cara menghitungnya itu mungkin tidak sama dengan apa yang dilakukan di pusat, karena di pusat itu tidak akan bisa menghitung kalau UTBK-nya belum berlangsung. Jadi cara menghitung itu kami menggunakan prediction. Jadi kami modelingkan dulu dengan sistem item respon teori tadi, ada bobotnya. Kalau ada soal yang dijawab itu, jawabannya itu, soalnya ini sudah punya soal tingkat kesulitannya itu rendah, tapi tidak dijawab, maka dia diberi bobot. Tapi kemudian ini dijawab banyak benar semua, itu malah diboboti rendah. Karena berarti ini soal ini bisa. Jadi ini untuk antisipasi. Juga hati-hati adik-adik yang ikut UTBK nanti. Tahun ini akan kita kembangkan karena sistemnya kan adalah block time.
Kalau ngerjakan literasi bahasa Indonesia, maka 20 menit ya 20 menit. Baru bisa ngerjakan ini. Tapi kita sekarang akan mengembangkan dengan sistem lock waktu. Di anaknya ini nggak ngerjakan, menit ke-1, menit ke-2, menit ke-3, menit ke-4, menit ke-5, menit ke-18, tek tak tek tak tek tak tek, itu jawab-jawab gitu. Itu akan kita masukkan sebagai unsur komponen dan itu langsung ditelepon dan ketahuan. Terus tolong maaf ya, yang di pojok sana itu nomor sekian langsung ngerjakan, cek tak 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 tak. Siapa tahu dia masih metal detektornya masih terlewati dan lain sebagainya. Dan itu menjaga kecurangan yang terjadi. Nah itu kurang lebih seperti itu Pak ya. Jadi cukup ya Pak ya. Jadi nah sudah lolos NISN-nya di lock apa tidak? Itu aturan Pak. Kalau lolos itu kan privilege ya. Diterima di SNBP itu privilege. Makanya sekolah ini wong mereka yang tidak disiplin, kok kami yang disalahkan gitu. Masalah banjir, masalah ini dan sebagainya. Tapi it's okay. Kalau niat bagus tadi, maka diberi fasilitasi. Tadi boleh kalau sudah mengisi nilai data lengkap. Nah, bagi yang diberi privilege lolos SNBP, memang kami lock NISN-nya sampai dengan SNBT, Pak. Tahun lalu sampai dengan mandiri, tapi kacau karena data mandiri kami SNPMB tidak punya, sehingga sampai SNBT. Mahasiswa saya yang kuliah semester 2 ini, Bu, boleh nggak saya ikut SN UTBK lagi gitu. Kamu dari mana? Diterimanya SNBP. Insya Allah tidak bisa gitu. Terus kalau gitu tahun depan Bu, nggak bisa gitu karena 2 tahun yang akan datang dikunci. Bu, tahun depannya lagi nggak iso karena hanya gap year 2 tahun. Nah, terus gimana Bu? Sudah diterima di statistika, keren, maka insya Allah Gusti Allah sudah ngatur kamu harus di sini. Terus dia semangat. Kadang-kadang itu gitu, saya milih statistika pilihan ke-1 padahal itu. Pilihan ke-1 tapi ya tadi kurang paham tentang ini tadi. Insya Allah kamu baru akan tahu 10 tahun lagi kamu akan bahagia ketika dipilih. Jadi sekali lagi mohon dipertimbangkan. Saya pengalaman saya banyak sekali yang orang tidak mau ambil di MIPA kayak gitu ya, matematika itu karena nggak seneng kepalanya, di mindsetnya itu sudah nggak suka matematika, nggak iso angel, fisika angel gitu ininya, terus biologi angel, kimia angel gitu, seperti itu sudah di kepalanya gitu. Nah oleh karena itu ini yang kita kembangkan supaya adik-adik mempelajari, masuk ke websitenya ITS tadi sudah ada, masuk ke prodinya, misalnya statistika tuh belajar apa sih? Nanti kalau lulus jadi apa sih? Kalau biologi itu ITS biologinya ITS keren loh. Dia itu lebih ke kelautan ya itu. Jadi punya khas seperti kayak gitu. Oh, ini apa saja sih dosen-dosennya, siapa, penelitiannya bagaimana, biasa ada enggak potensi beasiswa? Semuanya ada di web dan itu semuanya di genggaman kita. Karena tinggal klik, silahkan mumpung masih ada waktu, enggak usah tergesa-gesa karena masih ada 18 Februari, sekarang tanggal 5, bolehlah sampai 5 hari lagi menanting-nanting gitu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan Bapak dan Ibu dan juga teman-teman sekalian. Baik, ini sepertinya sudah cukup banyak yang terjawab. Jadi kesimpulannya adalah prestasi tadi itu berpenting ya Bu ya. Jadi untuk yang di SNBP betul Bapak dan Ibu. Jadi makanya kalau misalnya ada Bapak dan Ibu atau juga adik-adik sekalian bertanya, kalau masuk ke jurusan sini tuh nilainya berapa? Itu tadi. Jadi ternyata nilai saja itu ya tidak hanya dari nilai saja, karena ada banyak pertimbangan termasuk tadi diolah menjadi indeks sekolah dan lain sebagainya begitu. Semoga tadi juga dari Pak Didi juga sudah terjawab juga. Jadi intinya seperti itu Pak. Jadi untuk sistem blacklist itu sebenarnya sudah ada konsekuensinya ya Bu ya. Jadi walaupun sekolah mungkin tidak secara nyata diberikan blacklist gitu, tapi ya sebetulnya siswanya sudah terblacklist gitu ya. Terblacklist dari sistem seleksi nasional. Begitu. Baik, kemudian untuk berikutnya boleh kami berikan kesempatan untuk Bapak, Ibu dan juga teman-teman atau adik-adik yang ada di YouTube, yang ada di Zoom meeting. Ini saat ini yang beberapa sudah raise hand, banyak sekali ternyata yang raise hand, beberapa. Yang siswa boleh. Ini ada dari SMA N1 Babat lagi ini sepertinya. Boleh silakan Mbak, boleh dinyalakan. Bisa di-unmute? Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu.
Sebelumnya perkenalkan saya Fitri Arsida dari SMA Negeri 1 Babat Lamongan. Saya ingin bertanya mengenai peluang dalam SNBP ITS. Apakah untuk eligible 3 besar sekolah akan mendapatkan prioritas jika memilih PTN di ITS? Saya sendiri berada di peringkat 2 eligible dan memiliki beberapa prestasi seperti medali emas dalam ajang karya tulis ilmiah tingkat internasional dan medali perak tingkat nasional. Akan tetapi, sekolah saya bukan termasuk dalam top 1000 dan tidak ada alumni yang masuk pada jurusan tersebut. Dengan kondisi ini, apakah saya masih memiliki peluang untuk diterima di jurusan teknik perkapalan ITS melalui jalur SNBP? Terima kasih. Baik, ini keren sekali. Sekarang anak-anak sekarang itu berprestasi sekali ya Bu ya. Jadi kayak prestasinya itu jos gitu. Ini sebelumnya tadi namanya siapa Mbak? Tadi belum perkenalan ya. Fitri. Oh Mbak Fitri ya. Baik, Mbak Fitri ini mungkin Bu Casin mau menjawab terlebih dahulu. Monggo, silakan. Baik, terima kasih. Adik Fitri ya tadi, Fitri atau Fiti ya tadi dari Babat, mungkin sama nggak ya dari SMA-nya, sama ya dengan ibunya. Baik ya, jadi yang 1000 apa tadi Bu ya, 1000 universitas 1000 tidak ada ya, tidak ada. Jadi kami seperti yang disampaikan Bu Ismail tadi di awal bahwa kriteria untuk SNBP ya termasuk rapor, prestasi, terus mapel pendukung gitu ya, itu yang nanti akan diolah gitu ya, nanti menjadikan kriteria untuk penerimaan. Jadi semuanya ada kemungkinan ya, apalagi tadi 3 besar ya Bu ya, atau ranking 3 semua pasti ada kemungkinan untuk masuk. Jadi meskipun sekolahnya tidak masuk 1000 ini kan malah tidak, baru tahu Bu ini ada 1000 ini ya. Jadi tetap semangat ya Dek, jadi tidak ada informasi atau istilahnya tidak masuk dalam pertimbangan bahwa 1000 itu akan menjadi prioritas, tidak ada gitu ya. Jadi semuanya sama, yang dilihat itu adalah rapor, prestasi dan mapel pendukung, nanti nilai dari mapel pendukung prodinya. Jadi Adik Fiti tadi harus melihat mapel pendukung dari prodi yang dipilih itu apa dan nilainya berapa gitu ya. Jadi meskipun ranking 3 tapi kalau mapel di prodi yang dipilih ternyata jelek, nah itu juga mungkin jadi pengurang gitu ya. Jadi itu yang mungkin menjadikan pertimbangan gitu ya. Bu Is, menambah. Saya tambahkan ya Mbak Fitri tadi dari Babat gitu ya. Ranking 1 saja untuk prodi tertentu itu bisa tidak diterima gitu ya. Kalau ranking 3, kalau punya prestasi ngalahkan yang ranking 1 dari sekolahmu Mbak Fitri, itu bisa gitu ya. Tapi kalau nggak usah dibayang-bayangkan ada top 1000 itu udah dihapus, sudah tidak ada. Jadi kalau jangan yang kayak dulu-dulu jangan diikut sertakan lagi. Cuma yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana pilihanmu. Terutama kalau saya sarankan jadikan dirimu adalah orang pertama yang memilih prodi di PTN tersebut. Jadi kalau kamu ranking 3, ranking 1 dan ranking 2-nya sama-sama memilih teknik elektro, insya Allah kamu nggak diterima. Kenapa sih? Kenapa kok begitu? Kok kejam nian saya sekolah ranking 3 sudah belajar? Karena memang ini jalur prestasi. Dulu kan namanya jalur undangan. Jalur undangan itu dihapus, undangan kok nggak ditompo. Oh, kalau Bapak dan Ibu sudah diundang ke sini kan pasti kita terima. Maka itu historinya, sejarahnya seperti itu. Maka diganti dengan SNMPTN. Dulu kuotanya 50%, tapi berturun jadi 40%, turun 30%, turun 20%. Dulu saya itu masih di bagian kaji bank karena saya dari statistika, saya senang utak-atik data dan saya sampaikan sebetulnya yang prestasinya konsisten di SMA dengan rapor sampai dengan di universitas atau perguruan tinggi itu hanya sekitar 10-15%. Jadi kalau akhirnya dibikin 20%, turun dari 50% dan seterusnya. Kalau yang mandiri belum tentu tidak bagus juga gitu. Ya kan Bu ya, hasilnya itu. Jadi artinya itu hanya pintu masuk gitu. Dan ini yang tadi privilege tadi. Sehingga sekali lagi adik-adik, sekarang mantapkan pilihan prodimu. Lalu sampaikan kepada guru BK
dan harus transparansi guru BK-nya. Walaupun tadi Pak menyatakan Pak Hadi tadi susah ya, terus tiba-tiba kemudian ganti. Kalau bisa jujur terhadap teman-temannya juga, maka kalau temannya yang diterima kita juga harus ikut senang gitu. Jadi jangan kita kok kowe ranking 16 malah ditompo, aku ranking 9 enggak ditompo, itu enggak perlu. Karena itu hitung-hitungannya pasti sudah ada. Sekali lagi kalau Bapak dan Ibu putra-putrinya ada yang mengalami kasus itu enggak terima, silahkan berkirim surat ke Ombudsman, nanti di sidang. Saya sudah berkali-kali di sidang dan belum pernah kami itu kalah. Karena emang ada buktinya. Hitam di atas putih ini begini gitu. Ranking 1 Bu, saya milih teknik industri. Ketua OSIS ranking 1, juara olimpiade internasional 3 kali. Itu tidak diterima teknik industri. Ada. Karena apa? Karena teknik industri yang milih-milih keren-keren, bagus-bagus gitu. Jadi kan juara, jangan juga internasional itu disamakan. Internasional ya Prof. Justin itu bisa beda-beda. Ada. Dekan itu nanti yang akan menilai itu, dekan tuh gini, loh juara internasional, juara 1. Cari di web. Sekarang tuh kan gampang sekali googling. Pesertane loh, telu. Banyak kayak gitu. Dan mohon maaf, jangan merasa kami ini di perguruan tinggi jadi orang-orang yang dalam tanda kutip isok dikelabui. Mungkin ada. Terutama portofolio tahun 2023. Wah keren, bagus gambarnya. Lo pakai AI gitu. Bisa dicari seperti kayak gitu. Kan itu yang didapat soft file ya. Dapat soft file. Jadi hati-hati. Jadi hati-hati ketika tuh bikin acara. Nah tadi saya menyarankan ya kepada Bapak dan Ibu, ketika juara-juara tadi yang Ibu tadi tanya di teknik elektro, juaranya di teknik elektro, kadang-kadang kita tuh punya yang namanya golden ticket. Ya golden ticket itu ada beberapa prodi yang bisa hadiahnya gitu. Kalau nomor 1 free masuk ITS gitu, namanya golden ticket. Maaf ya, tetangga sebelah tuh universitas juga sekarang ini sedang bikin acara-acara itu. Mungkin nanti kalau misalnya saya sarankan Prof. Justin, kita juga bisa bikin seperti itu. Tapi syaratnya kalau di ITS harus diikuti paling enggak 75% dari provinsi yang ada di Indonesia. Kalau cuma diikuti sak kutek-kutek Surabaya gitu nih, ya nggak bisa gitu. Ada di Jakarta, saya nggak nyebut lah, jangan-jangan di SMA-nya gitu. Ada yang bikin acara sendiri, ayo kita bikin acara sendiri, sponsori sendiri, orang tuanya membuat hadiah sendiri, hadiah supaya ada nomor 1, nggak bisa. Jadi kalau yang seperti kayak gitu itu kan berarti akal-akalan. Seperti itu ya Mbak Tri, siapkan saja Mbak Tri, silahkan pilih mantap. Kalau perlu, kalau suka teknik elektro, yang tadi nih teknik elektronya S1 ITS, kalau benar-benar mantap gitu ya, nanti seneng elektro, cari lagi elektro, boleh yang diplomat Mbak Fitri, atau cari yang, maaf saya tidak membanding-bandingkan perguruan tinggi, cari perguruan tinggi yang mungkin peluangnya lebih bisa masuk dengan cara melihat keketatannya. Kalau keketatannya teknik elektro ITS itu 5%, tapi ada di universitas lain, keketatannya 20%, maka lebih berpeluang yang di 20% gitu. Karena kalau dari 100 diambil 5, kalau di sini 100 diambil 20. Nah ini adalah sesuatu yang sifatnya kita bisa mempelajari, tapi belum tentu diterima karena tidak ada passing grade rapot. Tadi yang sudah disampaikan Bu Mas Giri dan Bu Monggo, kalau ditambah di ITS bagaimana Bu? Sudah terjawab. Baik. Jadi seperti itu, adik-adik sekalian. Jadi sebetulnya SNBP ini adalah privilege untuk adik-adik yang punya prestasi gitu ya, terutama yang sudah masuk ke siswa eligible, menjadi siswa eligible. Cuma ya memang tidak boleh terlalu sombong gitu ya Bu Is berarti ya. Jadi bukan berarti kalau misalnya saya peringkat 1 pasti nanti diterima, itu juga belum tentu juga gitu ya. Jadi harus teman-teman juga harus mempersiapkan untuk ujian SNBT juga atau UTBK di SNBT gitu. Jadi jangan, bisa jadi malah ini ya Bu ya, kalau misalnya peringkat 1 karena tidak belajar, malah ketika UTBK kalah dengan yang kalah kayak itu. Gitu. Tapi ya, sekali lagi kalau UTBK itu kalau milihnya benar, termasuk di SNBP, milihnya benar, maka boleh nggak PPT saya dibuka lagi? Saya akan memperlihatkan belajar dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi data-data ini juga tersedia di web kami, bisa diambil juga. Saya hanya memperlihatkan kayak gitu ya. Coba saya cerita pengalaman saya. Saya itu kalau sudah seperti ini suka dimusuhi saudara, tetangga dan itu. Karena apa? Saudara sendiri saya itu loh pingin yang tadi statistika. Alasannya aneh-aneh.
Bude, aku ranking 7, iya. Terus kemudian aku pilih statistika, iya. Terus gimana? Iya Bude, kamu rank pemilih keberapa di statistika ITS gitu? Aku pemilih ke-5 Bude. Hah? Pemilih ke-5 berarti ranking 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu 5 diantaranya milih statistika. Insya Allah Nduk, kowe gak ketompo nantinya. Terus saya kasih tahu, lo kenapa? Wah, mamai marah-marah, piye toh kok gak dikei semangat? Apakah saya harus memberi semangat? Ayo ikut aja. No, saya lebih baik membeberkan ini. Insya Allah kamu gak diterima gitu. Jadikan dirimu orang pertama yang memilih statistika. Tapi kan kakakku statistika ITS gitu ya gak bisa berarti. Berarti kamu yang ngalah. Di mana statistika kan yang bagus ITS? Semua prodi dimanapun bagus. Yang akan membuat bagus adalah dirimu sendiri. Jadi bukan di ITS ke teknik yang paling top. Kalau diri kita coba kuliah cuma ngikutin, ya nggak bisa. Mungkin IP-nya bagus 3, tapi ketika di luar nggak bisa apa-apa. Maka walaupun dimanapun, saya bilang ada yang ingin kedokteran, orang tuanya saya bilang itu juga saudara saya pengen kedokteran. Kalau UNER insya Allah nggak keterima. Dulu belum buka ITS. Terus saya suruh coba ke Bali, ke UNUD. Saya bilang gitu, jangan di Bali makanannya nggak ada yang halal. Lu masuk sedunia Bali nggak ada yang halal. Itu kan aneh, orang tua aneh itu menurut saya. Saya marah betul kepada itu. Kenapa anaknya nggak didorong? Terus jauh gitu ya. Saya bilang ya terserah, ini pilihan. Tapi kalau kalian tadi Mbak Tri kalau mau elektro, coba kamu pilih di mana itu? Manokwari, di Unipa, Universitas Negeri Papua. Insya Allah kamu masuk. Saya suruh ke Unsrat, ke Pontianak, ke Unsrat. Kok jauh? Jangan, sekarang ini kan serba enak. Orang tua kan tinggal, kamu di Unsrat ya. Universitasnya itu keren di atas gunung gitu, kita bisa ngeliat, mah ini loh aku di atas gunung. Nanti aku undang wisuda ya aku tak rono. Nah kan enak gitu. Jadi sekali lagi ini ya. Nah ini ya. Tadi ya sekali lagi ini bagian akhir saya itu saya kasih tahu persentase diterima di perguruan tinggi itu kecil. Jadi pikirkan ini ya, cara memilih dan sebagainya itu. Timang-timang, sepakat dengan teman-temannya melalui guru BK dan sebagainya khususnya di SNBP. Kalau SNBT nanti akan dijelaskan kembali gitu ya. Nah, saya sampaikan nih belajar dari tahun sebelumnya. Apakah ranking tinggi itu diterima? Bisa diterima. Itu perhatian 3 tahun selama ini yang ranking 35% sama 40% itu berada di 7%, 8%, 8%. Apakah di ITS ada? Ada. Ini kan secara nasional pasti ada. Caranya memilih tepat. Dan jangan selalu berpikir yang belajar IT pasti adalah teknik elektro, teknik informatika. Kuasai semua. Apakah matematika itu ada loh, peminatannya itu komputasi gitu. Fisika itu ada. Sekarang itu bandul, nggak usah harus kemudian praktek di situ, ada semuanya sudah menggunakan komputasi. Sehingga yang penting passionnya di mana dulu gitu. Jadi ada. Nah, kalau sekarang dinaikkan menjadi rapor 45%, saya rasa kalau kita lihat dari atas ke bawah kan semakin lama semakin turun ya. Berarti nanti saya duga, ini mau saya sudah taruhan nih sama teman saya itu jatuhnya pasti di antara 5%. 4-5% gitu. Tapi nanti kita lihat nanti ke sini. Jadi ini masih mungkin diterima selama tidak semuanya bermilih di kandang macan semuanya. Kandang macan itu saya bilang grade A itu ya, grade A. Karena apa? Jangan terlalu terdistrak dengan bahwasanya kuliah di situ pasti keren dan pasti bagus. Ininya enggak gitu ya. Jadi menurut saya kalau seneng seni jangan segan-segan menyampaikan kepada bapak dan ibu orang tua kalau saya senang seni. Nah, jangan sungkan-sungkan gitu ya. Kalau saya senang desain interior misalnya seperti di kafe dan sebagainya, berarti siapkan portofolionya gitu. Nah, ini perhatikan adik-adik semuanya ya. Ini SNBP tahun 2023 diterima dengan daya tampung nggak sampai 100. Artinya apa? Artinya ada kursi yang tidak dipilih oleh calon mahasiswa. Dan yang diterima kisarannya 21%. Ini 21 dan itu kisarannya seperti nanti kalau di SNBT itu sekitar 30%, 30 sekian persen gitu.
Lah kalau diterima KPIK kok lebih gede? Iya memang gitu. Karena kalau yang namanya SNBP tadi selain metili tadi Pak, peneliti tadi itu juga mikir Pak. Tahun kemarin di SMA-nya Bapak turun nggak dari tahun sebelumnya yang diterima? Turun, naik ya bagus. Ada nggak yang turun? Sekolahnya yang turun, itu banyak yang protes. Ya turun ya Pak ya, turun. Kenapa turun? Karena perguruan tinggi itu memikirkan akreditasi Pak. Jadi dipilih, aku tak pilih kono. Belum tentu lebih baik dari SMA di Surabaya, di Lamongan, di Babat, di Gresik dan sebagainya. Tapi saya ngambil yang di Pontianak karena supaya dapat Sulawesi provinsi disebut gitu. Itu haknya orangnya PTN. Nah, jadi KIPK juga kayak gitu. KIPK itu PTN dituntut untuk 20% mahasiswanya harus berasal dari KIPK. Nah, kalau nanti dikocok seperti halnya di UTBK, nggak dapat Pak. Mungkin nggak dapat, nah itu bahaya. Tapi kita sudah punya caranya. Biasanya yang UKT terendah itu walaupun nggak daftar KIPK dimasukkan menjadi KIPK. Itu malah bagus. Jadi tetangga saya yang di statistika bisnis itu, Bu, saya kok ditawari KIPK ya? Memang karena memang kemampuan ekonominya kurang. Terima. Satu hal yang memberatkan kamu nanti apa? Kamu dituntut untuk berprestasi. Apakah itu berat buat kamu? Iya, berarti kamu nggak siap. Lebih baik jangan terima. Karena kalau nanti di KIPK, IP-mu harus bagus. Kalau turun, kamu dicoret. Yang SNBP itu 95% daya tampungnya. Tapi perhatikan ini kan yang akademik. Yang vokasi, 88%. Berarti malah sekitar 20% tidak terisi. Karena vokasi dikiranya tidak bagus. Padahal vokasi juga bagus. Yang membuat nanti kita sukses, kalau kalian mutiara, mau dimanapun pasti mutiara itu akan bersinar, walaupun nanti dimasukkan dalam lumpur, pasti bersinar. Jadi inilah yang adik-adik tantangannya adalah coba cari prodi yang sesuai, tapi tetap senang ya, tetap senang karena 4 tahun jangan tersiksa dengan ketidaksenangan gitu ya. Nah, kira-kira itu yang bagian akhir saya. Jadi, terima kasih. Menarik sekali. Ini sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan Ibu, ini termasuk di chat di YouTube dan juga di chat di Zoom ini juga banyak sekali. Dari luar provinsi juga banyak, ada yang dari Telkom ini bertanya tentang mata pelajaran mendukung prodi, terutama bagaimana sebetulnya nanti untuk perhitungannya gitu. Oke, kalau saya izin jawabnya Prof. Sati, tapi Prof. Sati nanti mungkin bisa detail untuk yang ITS. Tapi kalau saya, untuk masyarakat umum, kalau ingin tahu, ITS tadi kan sudah membuka diri ya. Mata kuliah, mata pelajaran yang mendukung prodi. Itu ada di web ya Bu ya? Ada. Itu keren loh. Artinya transparan banget. Tapi kalau belum, silahkan membuat SK Permen Ristek Dikti 345. Tulis aja SK 345, nanti akan kelihatan ininya apa namanya, rumpun apa gitu ya, misalnya kayak hubungan internasional itu kalau kurikulum merdeka apa, kalau kurtilas apa, kalau KTSP apa, itu ada semua. Cuma kelemahannya SK 345 adalah di SMK. Jadi adik-adik yang di SMK memang belum jelas, tapi logiknya kita pakai. SMK-nya tata busana. Wis tau gak usah ngambil kedokteran, gak usah ngambil teknik kimia gitu. Karena apa, pasti gak ada mapelnya. Itu apakah ada? Ada. Kedokteran ITS itu kemarin itu ada yang dari tata boga. Tapi siapa tahu ya bahwasanya dari dokter tuh harus menghias bla bla bla, harus ini supaya pasiennya senang kayak gitu ya gitu. Tapi diterima apa enggak? Insya Allah tidak gitu. Jadi itulah kita, dan lemahnya kita di kemarin, saya mohon maaf kalau ini membuat kurikulum merdeka kemarin gitu ya. Kurikulum merdeka kan juga, dan sekali lagi ya, kalian yang kelas 12 ini kan enak nih, bukan enak ya, tapi masih pakai sistem lama. Yang kelas 11 nanti itu sudah ada rencana, nanti November akan ada semacam UNAS, namanya assessment untuk yang kelas semuanya. Jadi tidak sampling. Jadi berarti nanti tahun depan ganti lagi nih, gitu tahun depan kan. Yang tahun ini kan menteri yang baru nggak sempat mengganti, tapi insya Allah tahun depan ganti. Dan kata pepatah kuno, orang yang bijaksana itu adalah orang yang mudah menerima perubahan. Kalau sistemnya ganti, kurikulumnya ganti, kalau kita menerimanya, berarti kita termasuk orang-orang yang bijaksana. Terima kasih Mas Geri. Baik, terima kasih. Ini masih kembali lagi di chat Zoom ini ramai sekali Bu, karena ada banyak sekali yang bergabung di Zoom. Ini ada dari orang tua dan juga siswa dan juga guru-guru. Ini termasuk pertanyaan terkait dari dari SMA Ciasem.
SMA Ciasem ini bertanya tentang posisi kalau di luar provinsi itu apakah sebetulnya ada kesempatan untuk diterima. Nah ini mungkin banyak juga pertanyaan, apakah putra daerah itu nanti diprioritaskan begitu ya? Putra daerah mana dulu? Kalau di Jawa Timur putra daerahnya Jawa Ya, Timur. Jawa Timur misalnya Ya. seperti itu. Kalau saya bilang, saya itu pernah sosialisasi seperti ini di Bandung. Di Bandung saya diundang, saya bilang kalau ingin kedokteran, saya lihatkan seperti tadi di Unhair. Tahu Unhair di mana? Tahu nggak Unhair singkatan apa? Universitas Khairuddin. Apakah itu negeri? Negeri termasuk di antara 146. Ketika pengumuman, saya langsung ditegur sama Pak Rektor. Pak Rektornya bilang, Bu Is, jangan gitu Bu Is. Sekarang saya menerima kebanyakan dari Jawa Barat. Kuliah di, sedangkan yang dari sana malah tidak masuk. Karena kalah. Ini kan Indonesia ini mau bilang sama kan nggak bisa ya, gitu, nggak bilang sama gitu. Terutama akreditasinya ya, mungkin kan akreditasi di kota-kota besar lebih banyak. Kemudian kalau tadi ada indeks sekolah, nilai-nilai UTBK yang mungkin kota-kota besar lebih bagus dan sebagainya, sehingga indeksnya tinggi. Saya sarankan Bapak dan Ibu mungkin nanti dini, kalau nanti khusus untuk SNBP itu boleh kok bertanya kepada PTN-nya, tapi dijawab atau tidak tergantung. Tapi sifatnya pribadi. Indeks sekolahnya saya dari SMA Negeri Babat itu berapa sih? Seharusnya kalau itu pun boleh dijawab. Tapi itu bisa berganti-ganti, fluktuatif. Jadi tidak bisa seperti acuan, sebagai acuan. Demikian juga dengan passing grade tadi. Banyak kan di TikTok itu, di medsos itu, inilah nilai terendah untuk masuk kedokteran ITS gitu, rata-rata rapor. Itu namanya hoax gitu. Itu hoax. Kenapa dia bisa? Karena kita seringkali di medsos terlalu mudah memberikan informasi. Kalau ditanyain, apalagi kalau masuk, mohon maaf, LBB ya. LBB kan memang cari uang ya. Cari uang. Jadi dia, muridnya ditanyain, kemarin kamu masuk kedokteran ITS, berapa nilai rata-rata rapormu? Sekian, ini sekian. Terus berdasarkan sampel yang pasti sedikit, terus dipakai sebagai alat pemicu supaya orang percaya masuk di situ. Sehingga masuk untuk ikut bimbingan belajar. Jadi sekali lagi tadi tidak ada rumusan yang pasti, tapi logikanya bisa didapatkan. Gitu Mas Giri. Baik, terima kasih. Ini satu lagi Bu dari kolom chat, mungkin untuk yang terakhir di kolom chat ini ya. Oh iya, nanti setelah ini saya berikan kesempatan di sini ya. Satu lagi aja, ini pertanyaan juga cukup bagus, mungkin juga bisa dibantu dijawab. Jadi untuk SNBP ini dari SMA ABBS Surakarta. Ini bertanya tentang jalur apa di SNBP. ITES kan menerima prestasi, salah satunya adalah prestasi tahfiz, gitu. Nah ini prestasi tahfiz ini apa namanya? Apakah berapa juz gitu Ibu? Berapa juz dan kemudian apakah ITES ada sistem zonasi? Tadi sudah dijawab ya. Untuk sistem zonasi sebetulnya tidak ada. Kita terbuka secara nasional, namanya juga seleksi nasional ya Ibu ya. Namanya seleksi nasional berarti kita terbuka secara nasional, secara berimbang, adil. Jadi mungkin itu Bu, yang prestasi hafiz seperti apa Ibu? Berapa jumlah juznya dan untuk pendaftarannya bagaimana? Baik, terima kasih. Untuk yang hafiz, nanti ada link ya untuk mengupload apa namanya, semacam portofolio hafiznya gitu ya. Nah, kami juga ada tim sendiri untuk menguji tingkat penghafalan hafiznya, karena sekarang sudah banyak sekali Bu, siswa-siswa yang hafiz itu sangat banyak sekali, sampai ada yang berapa juz dan sebagainya. Nah, dengan adanya seleksi, ada tim yang benar-benar menyeleksi apakah memang benar dia hafal 5 juz umpamanya, apakah memang benar dia hafal 7 juz. Nah itu ada timnya sendiri nanti untuk menyeleksi. Tapi ada memang apa namanya, prestasi yang diperhatikan yaitu hafiz ya. Baik, jadi nanti untuk informasi lebih lengkapnya bisa mengunjungi ites.admission/admission/snbp. Berikutnya di sini untuk pertanyaan terakhir, apakah ada terutama untuk siswa? Yang mana? Mungkin Bu Is boleh pilih Bu, mau yang mana Bu? Satu aja yang sini. Yang mana Bu? Yang itu deh, ini deh, yang pertama tadi. Yang berhijab. Ya. Ya, silakan. Yang belakang boleh dibantu.
Semoga ini menjawab semua pertanyaan yang ada. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa bertanya sebetulnya Ibu ya di kanal SNPMB juga Iya, ada. di medsos. Ya, Jadi di kalau medsos ada ya. pertanyaan ataupun kalau yang sekarang itu mau dibuatkan semacam kayak list gitu ya pertanyaan-pertanyaan, insya Allah saya akan bantu menjawab gitu nanti. Baik, sudah siap? Silakan pertanyaannya. Baik, berdiri sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan bertanya kepada Bu Is dan Bu Justin. Izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan saya Keila Balki Sukmana dari SMA Negeri 5 Surabaya. Izin bertanya terkait teknis serta persyaratan mandiri beasiswa. Apakah dalam persyaratan itu diharuskan kita untuk memilih jurusan serta kampus yang sama pada pilihan SNBP kita nanti? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya susah sekali ya. Tio. Panggilannya Tio ya tadi. Panggilnya Keila. 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 Oh. Keila dari SMA Negeri 5 Surabaya. Silakan Prof. Iya, Kastin baik, untuk terima menjawab. kasih Keila dari SMA 5 Surabaya. Nah, kalau mandiri beasiswa atau prestasi yang di ITS ya berarti hanya untuk ke ITS gitu ya. Jadi nanti bisa memilih program studi yang berbeda, maksudnya 2 ya kalau tidak salah. 2 program studi tapi di ITS. Nah, tapi bisa juga mungkin perguruan tinggi yang lain juga ada skema mandiri tapi terpisah untuk pengelolaan seleksinya. Jadi kalau termasuk IUP juga berbeda. Jadi di perguruan tinggi lain juga ada IUP gitu ya. Jadi kalau memang ingin mandiri berbeasiswa ITS ya program studinya hanya yang ada di ITS yang dipilih gitu ya. Karena memang beda mandiri dengan SNBP. Nah, tapi untuk komponen penilaiannya hampir sama dengan SNBP berdasarkan rapor, berdasarkan prestasi, terus ada mapel juga gitu. Ya. Silakan Bu Isma ini Ya, saya menambahkan. tambahkan Ya. sedikit. Kenapa ada beasiswa mandiri berprestasi? Juga kenapa beasiswa KIPK itu ada di mandiri? Nggak ada loh di mandiri itu, tapi tidak semua PTN melakukan. Tapi artinya KPIK itu boleh juga untuk seleksi mandiri. Tapi kenapa tadi kemudian ada seleksi mandiri berprestasi? Kadang-kadang ada yang berprestasi tidak eligible. Maksudnya punya prestasi non akademik tadi tidak eligible. Terlalu sering lomba catur di internasional sehingga dia tidak masuk ke dalam daftar eligible, itu dipakai. Nggak apa-apa. Jadi silakan dipakai dan bebas Mbak, independen. Independen itu bahkan SNBT, SNBT itu independen. Kalau diterima tidak diterima di prodi, milih prodi A, prodi B di SNBP tidak diterima, koreksi dong. Kenapa kok aku tidak diterima? Boleh di SNBT. SNBT milih C sama D, sama E sama F misalnya, enggak diterima semuanya. Mandirinya boleh memilih juga yang lain. Jadi saling bebas. Jadi independen antara satu dengan yang lain. Terus saya juga perhatikan beberapa perguruan tinggi juga membuka jalur ketua OSIS. Keren kan? Ketua OSIS itu dihargai sendiri gitu. Ada, nanti cek di mana gitu. Jadi silahkan. Hafiz Al-Quran itu juga banyak, tapi dites gitu. Jangan ngaku-ngaku saja gitu. Tesnya itu pasti sudah ada. Kenapa? Karena ITS juga pingin tuh bikin morotal mahasiswa yang bikin gitu. Saya selalu memberikan Bu Prof Justin nanti kalau bikin seperti kayak gitu sebutin sekolahnya biar ada kebanggaan gitu. Sing minter ke belum tentu ITS lo ya. Sing minter ke hafal 30 Al-Quran itu kan mungkin masih di SMA-nya atau di MA-nya ataupun di SMK-nya. Demikian Mas Geri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi begitu, boleh kasih tepuk tangan untuk kita semua yang sudah hadir dan juga bergabung di Zoom dan juga YouTube dan juga Instagram.